Halo semuanya, welcome back to Fast Channel. Di video kali ini saya akan review satu unit Mitsubishi Eclipse Cross tahun 2021. Nah, untuk Eclipse Cross ini adalah tipe tertingginya ya, yang merupakan juga satu-satunya tipe yang dimasukkan ke Indonesia, yaitu adalah tipe Ultimate. Nah, untuk unitnya ini ada di Mitsubishi Purwokerto. Bagi kalian yang ingin mengetahui harga, alamat, dan kontak marketingnya nanti saya cantumkan di deskripsi. Selanjutnya kita langsung bahas eksteriornya terlebih dahulu di bagian depan. Untuk bagian headlamp atau lampunya di sini sudah menggunakan proyektor LED, baik lampu dekat maupun lampu jauhnya. Kemudian di bagian bawahnya ada alis TRL dan juga sekaligus lampu senjanya yang sudah LED juga. Lanjut ke bagian bawah, sini ada lampu sein masih halogen dan bagian bawahnya lagi ada fog lamp yang juga masih halogen. Di sebelahnya ada sensor corner bagian depan sebanyak 4 titik ya. Di bagian sini juga ada. Begitu pula yang di sebelah kanan sini juga ada sensornya nih. Sorry nggak fokus ya, tadi karena berlawanan cahayanya. Bisa dilihat ada 4 sensor depan. Nah, untuk grillnya dia ini ciri khas Mitsubishi Dynamic Shield. Untuk grill di bagian sini aksennya chrome. Chrome-nya juga chrome berwarna gelap. Ada 2 bilah chrome. Di bagian tengah sini ada logonya, tapi logonya masih belum kaca ya. Nah, meskipun dia belum logo kaca, tapi dia punya fitur-fitur keamanan Mitsubishi yang letaknya itu ada di bagian atas itu tuh. Begitu pula dengan mengandalkan keempat sensor depannya ya. Di bagian tarikan dynamic shield-nya di sini juga ada aksen chrome. Begitu pula di bagian bawah sini ada aksen silvernya. Lanjut kita ke bagian sampingnya. Kita bahas bannya terlebih dahulu. Di sini bannya menggunakan Toyo Proxes ya, CBU Jepang. Untuk ukurannya sendiri berada di sebelah sini. 225/55 R18. Velgnya juga sudah dual tone color, rem depannya cakram. Di bagian sini juga ada over fender plastik hitam ya, aksen plastik hitam yang mengelilingi bodinya. Di bagian sininya juga ada aksen silvernya juga di bagian over fender, di bagian sampingnya. Lanjut ke bagian handle-nya. Handle-nya sudah menggunakan akses smart key berwarna hitam sini model pencet, tapi handle-nya sewarna body. Untuk spion juga ini mirip expander ya, sewarna body tapi sudah ada sign LED di spion. Dan dia juga auto retract. Untuk bagian kaca sini sudah ada aksen chrome yang mengelilingi kacanya sampai dengan pilar kedua. Untuk di bagian pilar sini juga sudah di blackout pilar, tapi warnanya hitam doff. Sementara di bagian atas di sini ada roof rail, warnanya hitam dan ada panoramic sunroofnya yang besar. Lanjut kita ke bagian belakang. Untuk ban belakang di sini sama menggunakan Toyo Proxes dengan ukuran sendiri 225/55 R18. Velgnya dual tone color dan rem belakang sudah cakram. Di sini juga rapi ya. Sudah ada peredamnya. Untuk bagian atas ini dia ada shark fin antena. Ada rear upper spoiler dan sudah ada wipernya. Dia ini modelnya ngumpet ya. Di bagian atas rear defogger dan untuk bagian lampunya di sini sudah LED menyambung sampai ke tengah ya. Dia belakangnya ini unik. Kalau kalian tahu untuk sedan Eclipse Cross dulu juga ada tapi nggak pakai cross ya namanya ya. Itu yang kalian bisa tonton di film Fast Furious. Jadi basisnya masih mirip-mirip sama sedan yang dulu. Di sini ada lampu rem sudah LED dan di bagian kaca sini juga ada rear defoggernya nih. Untuk bagian sebelah sini emblemnya ada tulisan Eclipse Cross. Di bagian tengah ada logo Mitsubishi. Sementara di sebelah kanan ada emblem Ultimate. Di sini juga ada garnish chrome. Sementara untuk bagian sini plat nomornya ada lampunya, nanti kita coba cek ya sudah LED atau belum. Dan ada kamera mundur.
Untuk lampu mundurnya ada di bagian bawah sini, masih halogen. Di sini ada 4 titik sensor parkir. Warnanya hitam ya, dan bagian bawah ada diffusernya berwarna silver. Di bagian kiri juga ada akses smart key-nya, model pencet. Selanjutnya kita bahas interiornya. Sebelum masuk, kita lihatkan kuncinya seperti ini. Mirip-mirip dengan expander ya, dan kebanyakan Mitsubishi. Dan ketika di unlock, selayaknya Mitsubishi pada umumnya juga, ada welcome light dan juga spionnya akan terbuka. Dikunci, maka spionnya akan tertutup dan welcome light-nya akan mati. Nah, karena sudah menggunakan smart key, jadi kita nggak perlu lagi memencet kuncinya. Kita cukup kantongi dan tekan tombol smart entry yang ada di bagian pintunya. Oke, sekarang kita coba masuk. Kita bahas joknya terlebih dahulu. Di sini ada pengaturan electric jok. Ini untuk recline. Ini untuk sliding. Dan ini untuk pengaturan ketinggian jok. Dia juga 2 sisi ya, bisa maju mundurnya. Gak hanya di bagian belakangnya saja, tapi bagian depan juga bisa ditinggikan. Peninggi joknya ada 2 sisi. Untuk bagian sini, footrestnya juga ada ya. Sudah dilapisi dengan plastik hitam. Untuk pedalnya ada 2 buah, gas dan rem. Ini ada tuas untuk membuka kap mesin. Sementara untuk tuas membuka bagasi ada di sebelah sini nih, di bawah ya tuh. Untuk bagian pintu, di bagian atas ini dia bahannya sudah empuk, soft touch. Kemudian di sini ada bahan kulit. Sampai dengan ke sini armrestnya juga warna kulit, bahan kulit, dan ada aksen berwarna orange. Di sini warnanya silver untuk gagang handle-nya, dan ada elektrik untuk kaca spion, dan ada pelipat spion. Untuk di bagian handle di sini warnanya chrome, dan di sekelilingnya ada aksen black glossy. Di bagian bawah sini ada power window. Dia coraknya karbon ya di sekelilingnya, dan untuk power window-nya dia sudah auto nih. Keempat-empatnya sudah auto. Ini window lock, central lock. Di bagian bawahnya ada cup holder atau bottle holder, door pocket, dan ada speaker. Kita lanjut ke bagian dashboard. Untuk dashboardnya di sebelah kanan terlebih dahulu, di sini ada kisi AC yang disekelilingi oleh ring warna silver ya warnanya. Ini juga ada aksen silvernya lagi, dan untuk bahan di sini ini juga bahannya empuk, cuma nggak terlalu empuk-empuk banget sih, tapi masih bisa dikategorikan soft touch. Di sini juga ada tweeter nih bagian depan. Lanjut ke bagian bawah sini, dia ada beberapa tombol. Yang bagian sini adalah forward collision mitigation system ya, jadi mencegah tabrak depan ya ataupun belakang jika kita menekan pedal gas secara tidak sengaja. Di sebelahnya sini dia ada untuk tombol electronic stability control dan hill start assist. Kemudian di sebelah sini dia ada untuk HUD-nya, bisa disetting untuk kecerahannya, dan ini untuk pengaturan ketinggian HUD, dan ini untuk on off HUD-nya. Di bagian sini ada tombol untuk on off parkir sensor. Untuk di bagian sini dia ada tombol juga ya untuk pengaturan ke MID. Lanjut kita ke bagian setirnya. Untuk setir juga dia mirip dengan expander. Bagian bawahnya sini ada aksen black glossy. Di bagian atasnya sini kulit. Kemudian di sebelah sini ada pengaturan untuk steering switch audio control. Ini untuk Bluetooth teleponi, ini untuk volume, stick track, dan modenya. Di sebelah kanan dia ada pengaturan cruise control yang sudah adaptif juga ya untuk cruise controlnya. Ini bisa diatur jaraknya di sini. Untuk airbag dia juga lengkap, ada 7 di sebelah sini. Penumpang depan di bagian jok, di bagian pilar
dan juga ada di bagian sini, lutut pengemudi. Untuk bagian sininya dia ada pedal shift, ini yang mirip dengan Mitsubishi Pajero ya, besar sekali. Begitu pula di sebelah kanan untuk menaikkan, yang sebelah kiri untuk menurunkan. Untuk pengaturan wiper di sini sudah intermittent dan juga otomatis nih wipernya. Sementara di sebelah kanan dia headlampnya juga sudah otomatis dan juga terintegrasi fog lamp ya, depan dan belakang, dan juga sudah auto high beam nih. Nah, untuk pengaturan setirnya ini bisa diatur lengkap juga pengaturannya, tilt dan bisa teleskopik maju mundur. Di bagian sini juga ada untuk brightness ya, dari kecerahan panel instrumennya. Sekarang kita coba lihat speedometernya, kita kontak on. Nah, cuma sayangnya ternyata speedometernya lagi nggak ditancapkan ya, ini ya. Jadi kita nggak bisa lihat untuk speedometernya nih, screennya lagi dicabut, sayang sekali ya. Biasanya memang terkadang mobil di dealer lagi dicabut nih. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi di sebelah kiri sini kita lihat saja ada panel tachometer, di sebelah kanan sini ada panel speedometer. Sementara di bagian tengah sini ada MID yang sudah full color. Di bagian kirinya ada tombol untuk start stop engine. Selanjutnya kita bahas untuk bagian head unitnya. Untuk head unitnya seperti ini ya, sudah OEM-nya dari Jepang langsung nih. Di bagian kanannya ada tombol kapasitif 3 buah. Ini untuk volume, ini untuk power. Sementara di sebelah sana, sebelah kirinya ada tombol kapasitif juga. Ini untuk APPS, home, dan audio. Sekarang kita coba lihat menu-menunya. Ini untuk home-nya seperti ini penampilannya. Ada menu APPS. Ini untuk koneksi ke smartphone ya, sudah Android Auto dan Apple CarPlay juga. Ini ada menu DAB. Bisa dilihat seperti ini DAB-nya, bisa sambungan juga ke WiFi. Ini ada menu FM radionya. Kemudian di sini ada menu PON, biasanya tersambung dengan Bluetooth. Di sini ada menu Bluetooth audio, bisa tersambung ya ke Bluetooth tadi ya. Kita geser lagi, di sini ada menu USB, menu iPod, vehicle info. Di sini ada full consumption information, bisa dilihat untuk average-nya, terus juga untuk instan ya, kecepatan rata-rata secara instan. Kita kembali lagi. Di sini tadi ada history information juga untuk riwayat berkendara ya. Di sini ada menu setting, bisa disetting untuk Bluetooth-nya. Kemudian kita ganti lagi di sini untuk volumenya, voice recognition, pengaturan iPod, pengaturan USB, tuner, DAB, jam, touchpad controller, dan information. Di sini ada vehicle setting. Untuk vehicle settingnya juga bisa dirubah-rubah. Ada keyless operation system. Seperti ini ya, bisa diganti-ganti. Kemudian ada wiper. Ada light, lampu. Security alarm. Ada turn signal, lampu sein bisa diganti juga. Terus ada door unlock dan lock, air conditioner, dan other. Bisa ada pengaturannya juga. Kita geser lagi, di sini ada menu day atau night, screen off, jam. Ini untuk radio IM dan untuk location. Ini untuk GPS dan kompas ya. Kita ganti lagi, di sini ada tutorial untuk trackpad ya, karena dia juga sudah ada trackpadnya, dan mobil ini juga sudah menggunakan kamera mundur ya. Jadi kalau misalkan di R, di sini ada kamera mundurnya seperti ini dan ada garisnya. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya. Ada kisi AC 2 buah, dan di sini AC-nya black glossy ya. Sementara di atas ini karbon.
Bagian bawahnya ada hazard. Di bagian sini dia ada untuk pengaturan AC. Ini untuk pengaturan temperatur. Kita nyalakan dulu. Nah, seperti ini untuk AC-nya. Ini untuk fan speed ya, kecepatan AC. Di sini untuk temperatur. Paling dingin itu 18 derajat. Sementara paling panas itu 32 derajat. Dia dual zone ya, kanan kiri bisa berbeda suhunya. Ini ada on off AC di sini. Kemudian ini untuk mode atau arah hembusannya bisa diatur. Ini untuk sirkulasi udara, open close air. Ini untuk front defogger, auto AC, sync bisa disamakan suhu kanan kirinya. Rear defogger dan off untuk AC-nya, bisa mematikan lewat sini. Lanjut bagian bawah sini ada 2 buah USB dan 1 buah power outlet nih, 12 volt. Di bawah sini ada laci penyimpanan nih, cukup untuk meletakkan uang dan sebagainya. Untuk bagian transmisinya di sini sudah kulit ya, mirip expander juga, dan di sini juga ada mode manualnya juga ya. Digeser ke bagian kiri. Dan di sini dia masih ada heater seatnya nih yang dibawa nih dari Jepang langsung. Bisa high dan low untuk modenya. Canggih ya, masih ada heater seat. Ini 1 dummy tombol. Ini untuk 4-wheel drive-nya ya kalau di Jepang. Dan di bagian sini ada trackpad-nya nih. Untuk ke head unit bisa dilihat. Di sini ada shortcut untuk back, shortcut home, APPS dan audio. Untuk aksen sininya silver ya finishingnya. Lanjut di sini dia ada 2 buah cup holder. Dan kalau nggak salah dia juga ada ring iluminasinya juga ya. Cuma lagi nggak nyala ini. Karena mesinnya nggak nyala. Jadi nunggu mesinnya nyala maka ada ring iluminasinya. Di sini juga ada electronic parking brake dan auto hold. Aksennya black glossy ya di sekelilingnya. Di sini ada armrest. Dia armrestnya fix tadi. Sudah dilapis kulit dan ada aksen warna orange. Dibuka seperti ini. Ada tray-nya kecil juga untuk meletakkan koin. Bahan bawahnya juga ada sejenis geludru. Cuma nggak ada sebuah koneksi atau sambungan untuk power socket ya dalamnya. Ini ada joknya tadi ya, sudah menggunakan kulit dan aksennya di sini warna orange. Untuk jahitannya, headrest tentunya terpisah. Seat belt sudah high adjuster. Hand gripnya retract. Kemudian untuk sun visor di sebelah sini, dia ada kaca yang bisa dibuka tutup dan ada lampunya masih halogen. Sementara di tengah sini dia ada sebuah seperti penyimpanan ya. Ada lampu di sini kanan kiri, dia masih menggunakan lampu halogen. Di sini untuk mengikut ke pintu, dan di sini ada sebuah panoramic sunroofnya nih, yang modelnya seolah-olah terbelah oleh plafon ini. Kalau dari luar memang dia aslinya 1 buah kaca, cuma terbelah oleh plafon ini. Di sini bisa kita buka seperti ini. Yang terbuka hanya di bagian sini ya. Bisa kita tutup lagi. Tutupnya harus tahan ya, manual. Nah, sementara yang ini untuk tirainya di bagian depan. Bisa dibuka, tutup. Elektrik. Sementara yang di bagian belakang tirainya dari sini ya, untuk buka tutupnya nih. Dia juga sudah auto, nggak perlu ditahan. Kita buka lagi aja biar agak terang. Dan di sini ada 1 buah lampu baca masih menggunakan halogen. Untuk spion di sini masih menggunakan manual, dynamic view manual. Kemudian di sini dia ada sebuah sun visor. Ada penutupnya, ada tempat kartu, ada lampu dan ada cerminnya. Di bagian hand grip di sini sebelah kanan juga sudah retract ya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang di sini kita bahas pintunya terlebih dahulu. Untuk bagian pintu di bagian atasnya di sini beda ya. Dia bahannya hard plastik. Bagian sininya ada aksen black glossy. Handle-nya chrome. Di bagian sini tapi tetap kulit nih. Oh, ini tapi beda bahannya. Dia empuk tapi nggak seempuk yang di depan. Di sini tetap kulit.
Ini ada aksen karbon, dan tadi untuk power window-nya yang sebelah sini juga sudah auto. Bagian bawah sini dia ada cup holder dan ada speaker. Lanjut ke bagian kursi. Di bagian kursi sini dia bisa diatur untuk reclining-nya. Menggunakan step di sini. Untuk paling tegak itu segini. Ada satu step pertama, kita belakangan lagi. Ini untuk step kedua lebih rebah. Dan step ketiga ini adalah yang paling rebah. Dan kursinya di sini juga hebatnya sudah ada slidingnya juga di bagian sini nih. Bisa diatur untuk maju mundurnya. Kita coba masuk dan duduk. Untuk kursinya ini adalah posisi paling mundur ya. Dan ini posisi mengemudi saya masih ada lebih dari 10 jari lah, kurang lebih. Dan jika dimajukan, maka di sini ada space kurang lebih 5 jari. Fleksibel banget ya. Jadi kursinya yang bagian belakang bisa di sliding juga untuk menambah ruang di bagasi. Kita mundurkan lagi. Di sini ada sebuah seat back pocket ya, cuma lagi disarungin nggak kelihatan. 2 buah kanan dan kiri. Di bagian bawah sini ada sebuah power outlet 12 volt. Untuk bagian atasnya tadi ya, ini untuk lampunya, dan ini untuk sunroof panoramiknya. Di sebelah kiri sini ada hand grip retract. Untuk seat beltnya dia rapi, tertutup cover. Untuk headrest dia ini ada 3 buah adjustable, bisa diatur ketinggiannya. Dan lucunya untuk headrest di bagian, untuk seat beltnya dia yang bagian tengah ngumpet di sebelah sini nih. Untuk di bagian sini juga sebetulnya ada sebuah armrest, cuma sayangnya lagi diplastikin ya, jadi kita nggak bisa lihat. Tapi ada sebuah armrest dan ada akomodasi cup holder. Untuk bagian sebelah kanan di sini seat beltnya juga rapi tentunya, dan hand grip di sini retract, dan ada gantungan belanjaan atau gantungan baju. Ini ya, retract. Oke, lanjut kita ke bagian bagasi. Untuk bagasinya seperti ini. Di sini ada tray yang fleksibel, bisa diatur di sini maju mundurnya dan bisa dilipat. Kemudian di bagian bawah sini dia ada sebuah kompartemen penyimpanan ban serep ya. Ini dongkrak penyimpanan. Dan ini ban serepnya atau ban cadangannya full size, dan velgnya juga velg alloy sama seperti yang dipakai. Bagian sini juga ada lampu baca yang sudah masih menggunakan halogen, tapi sini ada gantungan juga ya, belanjaan. Sini juga masih ada space kosong nih di bagian kanan kirinya. Untuk bensin di sini tertulis RON 95 plus oktannya nih. Jadi cukup tinggi ya untuk bensinnya. Nah, untuk pelipatan tadi ini bisa dari sini ya, pelipatan kursinya. Ini untuk seat belt tengahnya, dan jika dilipat dari tuas yang di sebelah sini nih. Seperti ini. Di sini memang nggak terlalu rata, ada gundukan sedikit. Di bagian depan di sini pengaturannya dia masih menggunakan pengaturan manual, recline, dan ada pengaturan sliding. Di sini juga masih menggunakan manual. Coba masuk. Untuk depan sini dia ada sebuah konsol, sudah slow opening, dan dalamnya dia juga ada 2 tingkat laci ya, di bagian sini dan di sini. Di sini juga ada passenger seat belt, dan ini untuk indikator immobilizer. Untuk keamanannya dari si Mitsubishi ini, Eclipse Cross juga ada yang namanya Active View Control untuk mencegah understeer ya. Kemudian juga ada blind spot warning. Kemudian ada rear cross traffic alert. Active View Control tadi ya, sudah canggih sekali, lengkap. Adaptive Cruise Control, UMS, Stability Control, dan Hill Start Assist juga sudah ada, lengkap banget. Forward Collision Mitigation juga ada. Jadi nggak perlu diragukan lagi, sudah lengkap.
Ini untuk tweeternya di sini tadi ya, dan ini untuk airbagnya. Seperti biasa, sebelum diakhiri videonya, mari kita lihat bagian mesin dan lampunya ya. Cuma sayangnya memang speedometernya lagi nggak bisa dilihat nih, screennya lagi dicabut, tapi nggak apa-apa. Kita injak pedal rem dan tekan engine start stop di sebelah sini. Di sini juga tadi ada HUD-nya ya. Kita coba untuk mengeluarkan HUD-nya, meskipun nggak aktif. Untuk speedometernya kita coba lihat. Jika ditekan maka akan keluar sebuah HUD di bagian sini. Bisa diatur juga ya untuk naik turunnya dan kecerahannya nih. Cuma kelihatan nggak? Tuh kelihatan ya. Bisa diatur. Ini untuk kecerahan brightness-nya. Kemudian di sini bisa diatur ketinggiannya nih. Tuh kelihatan. Ketinggiannya, ada speedometer digitalnya juga. Nah, seperti itu ya kurang lebih untuk HUD-nya. Kita tekan lagi, kita masukkan lagi. Maka akan tersimpan rapi nih. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita nyalakan lampunya. Untuk lampu kita nyalakan lampu fog lamp depan dan belakang, dan juga lampu hazard. Kita buka kap mesin. Untuk mesinnya dia 1500 cc turbo dengan tenaga sekitar 150 HP dan torsinya 250 Nm. Sudah ABS, EBD dan brake assist juga. Maybach engine ya, Mitsubishi seperti pada umumnya. Dan ada strut bar-nya juga ya. Di sini juga sudah ada peredam dan sudah dicat warna dengan bodinya. Di bagian sini wipernya juga sudah cantik frameless. Untuk bagian depan di sini lampunya menggunakan proyektor LED ya. Ada DRL-nya juga. Lampu jauh dan lampu dekat jadi satu di sini. Tuh fog lamp halogen dan lampu sein halogen. Di sini ada lampu sein LED. Sementara di bagian belakang sini seperti ini. Di sini ada lampu LED-nya memanjang sampai sana. Lampu sein di sini dan lampu remnya LED di sebelah sini. Oke, jadi seperti itu aja review yang dapat saya sampaikan mengenai Mitsubishi Eclipse Cross tipe Ultimate tahun 2021. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.